Yo bosku, happy weekend. Jangan lupa subscribe, like and share channel Mapis Kempis ya bosku. Makasih. Bab 2061. Organisasi Alkitab mengambil tindakan. Liziran yang emosional tercengang, menatap orang di depannya dengan tak percaya. Bukan Ye Junlin. Lalu kamu bilang kamu adalah Ye Junlin. Tidak, aku tidak percaya. Kamu adalah Junlin. Liziran tampak bersemangat. Karena ukuran orang ini hampir sama dengan Ye Junlin, saluran suaranya sekarang sama. Melihat ini, pria itu merobek topengnya untuk mengungkapkan wajah aslinya. Wajah asing muncul di hadapannya. Liziran tercengang. Siapa ini? Siapa kamu? Liziran bertanya segera, dan seluruh orang menjadi waspada. Lihatlah wajah Ye Junlin, orang yang menyelamatkanmu. Ikut kami. Orang ini membawa Liziran pergi tanpa memberi Liziran kesempatan untuk melawan. Jika Ye Junlin atau 7 dewa jahat agung ada di sini, mereka akan menemukan bahwa orang ini ternyata adalah dewa jahat dunia bawah. Itu juga salah satu dari 18 malaikat gelap yang diatur oleh Alkitab. Ternyata organisasi Alkitablah yang menyelamatkan Liziran. Ini adalah tugas Dewa Kegelapan. 6 dari 18 malaikat kegelapan datang. Pastikan untuk menyelamatkan Liziran. Diperkirakan tidak ada yang menyangka mereka akan keluar untuk campur tangan. Ye Junlin bahkan tidak memikirkannya. Mendengar bahwa Liziran dalam masalah, dia segera bergegas. Tapi dia dihentikan di tengah jalan. Ada 4 pemain top. Kuat untuk meledak. Itu sesuatu yang belum pernah dia lihat. Bisa samar-samar merasa sedikit akrab, tapi tidak bisa mengingat. Keempat orang ini secara alami adalah 4 malaikat gelap yang tersisa. Mereka berempat bertanggung jawab untuk mencegat Ye Junlin, dan Dewa Roh Jahat dan yang lainnya bertanggung jawab untuk menyelamatkan Liziran. Dapat dilihat bahwa lebih sulit untuk menghentikan Ye Junlin daripada menyelamatkan Liziran. Tepat ketika Ye Junlin hendak membuka paksa keempatnya untuk mencegat mereka, mereka benar-benar dievakuasi. Ye Junlin tidak banyak berpikir, dan segera bergegas ke tujuannya. Pada saat ini, Richard dan yang lainnya sedang mencari dengan panik. Liziran diselamatkan. Melihat ini, Ye Junlin tercengang. Baru saja dia berpikir bahwa orang-orang itu berasal dari lab para dewa, tetapi sekarang tampaknya bukan. Pihak ketiga masuk. Ternyata keempat orang itu menghentikannya sekarang, agar yang lain bisa menyelamatkan Liziran. Mereka tidak ingin menyelamatkan Liziran sendiri. Sebaliknya, mereka menyelamatkan diri mereka sendiri. Kuncinya adalah orang-orang ini masih tahu bahwa mereka masih hidup. Siapa ini? Siapa ini? Apa yang akan mereka lakukan? Serius ketakutan. Ye Junlin berkeringat dingin. Dia segera ingat bahwa ketika dia hampir terungkap di depan Liziran di Pulau Jingang, seseorang menyelamatkannya. Orang-orang itu pasti tahu bahwa mereka masih hidup. Tetapi pada saat itu, Ye Junlin menilai bahwa mereka tidak jahat, dan ingin dia merahasiakan identitasnya dan melanjutkan rencananya sendiri. Setelah beberapa waktu tanpa gangguan dan halangan apapun, ini bahkan lebih merupakan bukti. Tetapi kelompok orang yang muncul sekarang jelas tahu identitas mereka. Tetapi mereka menghentikan diri mereka sendiri, dan mereka menyelamatkan Liziran. Tidak tahu kenapa. Dan kelompok orang ini tidak mengungkapkan bahwa mereka masih hidup. Belum diketahui apakah itu musuh atau teman. Namun, Ye Junlin pada dasarnya dapat menilai bahwa ini adalah 2 kelompok orang. Itu adalah sekelompok orang lain yang menyelamatkan Liziran. Apa tujuan mereka sebenarnya? Richard dan yang lainnya mencari untuk waktu yang lama, tetapi tidak ada jejak Lizian sama sekali. Tetapi sebagian besar tujuan mereka tercapai. Itu benar-benar menunjukkan kekuatan laboratorium para dewa. Tidak ada yang berani menyentuh tongkat kekuasaan Tuhan. Level Liziran dikalahkan seperti ini.
Jika tidak diselamatkan, dia pasti sudah mati. Tapi siapa yang menyelamatkan Li Ziran? Richard menyimpulkan bahwa itu pasti bukan Ye Junlin. Kali ini dia benar-benar mengharapkannya dengan benar. Seluruh dunia bertanya-tanya siapa yang melakukannya. Apakah itu kekuatan misterius? Apakah mereka muncul? Daxia Cefu juga sangat bingung. Siapa itu? Ye Junlin juga tahu keseluruhan ceritanya. Berpura-pura menjadi orang yang dia selamatkan. Bos, di satu sisi, kami secara aktif mencarinya. Dan di sisi lain, saya pikir mereka akan menemukan Anda. Mereka pasti memiliki tujuan untuk menangkap adik ipar saya. Bab 2062, Rencana Dewa Kegelapan. Suzaku dan yang lainnya menganalisis. Ye Junlin memikirkannya sebentar, dan kemungkinan besar memang demikian. Pihak lain tahu bahwa dia masih hidup dan masih melakukannya. Itu adalah tujuan. Mereka cenderung menemukan diri mereka sendiri. Siapa itu? Ye Junlin tidak bisa memikirkannya untuk saat ini. Dia tidak bisa membayangkan bahwa ada orang yang tahu bahwa dia masih hidup. Tidak hanya satu kelompok. Sangat mengerikan. Mengapa Anda tidak menyampaikan kabar bahwa Anda masih hidup? Dalam arti yang besar, mungkin dia lemah di mata orang-orang ini. Bahkan seperti semut. Tentu saja, mungkin juga ada nilai yang dapat digunakan oleh diri sendiri, seperti berurusan dengan laboratorium para dewa. Di sisi lain, Li Ziran perlahan membuka matanya. Dia terkejut menemukan bahwa luka-lukanya jauh lebih baik, dan dia penuh kekuatan. Dia selamat. Tapi siapa yang menyelamatkannya? Demi suaminya. Li Ziran membuka matanya dan mendapati dirinya berada di ruangan yang remang-remang. Segala sesuatu di ruangan itu aneh, terutama mural di dinding dan beberapa simbol teks, yang tidak dapat dipahami. Dan sangat menakutkan. Apakah kamu sudah bangun? Suara agung dan dingin datang. Siapa kamu? Di mana kamu? Li Ziran menjadi gugup. Dia bahkan tidak bisa menguraikan dari mana suara itu berasal. Jangan khawatir, aku mengirim seseorang untuk menyelamatkanmu. Suami Anda dan saya berkenalan sebelum kematiannya. Saya mengundang dia untuk bergabung dengan organisasi saya, tapi dia menolaknya. Suara ini tidak lain adalah Dewa Gelap organisasi Alkitab. Namun, dia tidak memberi tahu Li Ziran bahwa Ye Junlin masih hidup. Mendengar ini, saraf gugup Li Ziran menjadi sangat rileks. Tapi dia tetap terlihat waspada. Kau menyelamatkanku, bukan hanya demi wajah suamiku, kan? Pasti ada alasan lain. Benar. Coba kutanya dulu, apa kau sudah melihat kekuatan lab dewa? Ya. Li Ziran mengangguk. Tapi ini sebenarnya hanya puncak gunung es. Anda tidak bisa membayangkan kekuatan laboratorium dewa. Belum lagi Anda menghancurkan seluruh laboratorium dewa. Tidak mungkin Anda membunuh Richard. Sangat sulit. Mendengar ini, Li Ziran tampak tertekan. Sebelumnya, dia merasa bahwa dia kuat, dan dia mundur untuk sementara waktu, berpikir bahwa dia bisa membalas dendam. Akibatnya, nyawanya sendiri nyaris tersangkut. Li Ziran mengepalkan tinjunya dengan erat. Bisakah balas dendam ini masih bisa dibalaskan? Lawannya terlalu kuat. Sangat kuat. Dia bahkan tidak menemukan kartu truf Richard. Apalagi Lab of the Gods. Tak berdaya. Menghadapi Lab of the Gods, dia merasakan ketidakberdayaan yang mendalam. Dia tahu siapa musuhnya, tapi dia tidak bisa membalas dendam. Perasaan ini akan membuat Li Ziran gila. Tepat ketika dia putus asa, sebuah suara tiba-tiba datang dari telinganya. Aku bertanya padamu, apakah kamu masih ingin membalaskan dendam suamimu? Ya. Li Ziran tegas. Apakah kamu takut dengan laboratorium para dewa? Suara itu terdengar, dan Li Ziran ragu-ragu, tetapi masih berteriak. Untuk membalas Ye Junlin. Saya tidak takut mati. Itu terlalu kecil.
kultivasimu bisa dinaikkan hingga 70%. Selain itu, metode kultivasi yang dipandu oleh Tian Chefu terlalu kuno. Tidak mungkin untuk memperoleh efektivitas tempur sejati Anda. Peningkatan kekuatan Anda terutama karena itu berasal dari emosi Anda. Terlalu mudah untuk kendalikan dirimu. Temukan penyihir atau penyihir yang bisa mengendalikan emosimu, dan efektivitas tempurmu akan sangat berkurang. Membunuhmu semudah telapak tanganmu. Mendengar ini, wajah Li Ziran terkejut. Pihak lain mengenal dirinya dengan sangat baik. Apa yang akan dia lakukan? Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Kalau begitu biarkan aku mengungkapkan identitasku. Ini adalah organisasi Alkitab. Akulah yang memimpin. Mereka memanggilku Dewa Kegelapan. Selamat, Li Ziran. Kamu telah lulus ujianku dan kamu memenuhi syarat untuk bergabung dengan organisasi Alkitab. Bergabunglah dengan kami. Tidak ada yang lain. Anda akan mengeluarkan semua potensi Anda, dan Anda dapat membalaskan dendam Ye Junlin. Bab 2063. Resmi bergabung dengan organisasi Alkitab. Setiap kata dari Dewa Kegelapan menusuk hati Li Ziran. Tubuh Li Ziran bergetar. Tampaknya ada sesuatu yang jauh di lubuk hatinya telah tersentuh. Tinjunya mengepal lebih erat. Aku tidak bisa menjanjikan apa-apa lagi. Aku hanya akan berjanji untuk membuatmu kuat. Cukup kuat untuk menantang lab para dewa. Biarkan kamu membunuh Richard dengan tanganmu sendiri. Bunuh orang-orang di lab para dewa. Satu persatu. Balas dendam suamimu. Tapi Li Ziran masih ragu. Dia masih tidak percaya dengan orang di depannya. Pasti ada alasan bagi pihak lain untuk melakukannya. Dewa Kegelapan melihat keraguannya dan berkata sambil tersenyum. Pertama, saya melihat bakat Anda dan membutuhkan Anda untuk bergabung dengan organisasi Alkitab dan menjadi murid saya. Kedua, Lab Dewa adalah musuh tetapi bukan teman. Dan saya juga ingin gulingkan. Tapi tidak masalah jika Anda tidak setuju. Saya dapat mengirim seseorang untuk mengirim Anda pergi sekarang. Tetapi akan sangat sulit bagi Anda untuk membalas dendam dalam hidup Anda. Kamu bisa pergi, tetapi kamu dapat kembali kapan saja setelah Anda memikirkannya. Organisasi Alkitab saya pintu terbuka untuk Anda kapan saja. Li Ziran ragu-ragu. Pihak lain bahkan membiarkannya pergi. Namun, setelah dia pergi, jika dia ingin membalas dendam pada Richard dan Lab of the Gods, harapannya hampir nol. Kali ini, dia sangat merasakan kekuatan pihak lain. Jika Anda pergi, kesempatan untuk membalas dendam hilang. Ada harapan jika Anda tinggal. Lagi pula, fakta bahwa organisasi Alkitab dapat menyelamatkannya dengan mudah menunjukkan bahwa itu sangat kuat. Tidak peduli apa tujuan organisasi Alkitab merekrut dia, selama dia cukup kuat untuk membalas Ye Junlin. Setelah berpikir sejenak, Li Ziran berteriak, saya bersedia bergabung dengan Anda. Oke, sangat bagus. Selanjutnya, Anda harus melalui upacara, dan setelah pembaptisan, Anda benar-benar dapat menjadi anggota organisasi Alkitab. Li Ziran resmi bergabung dengan organisasi Alkitab. Bahkan para dewa jahat tidak tahu apa tujuan Dewa Kegelapan itu. Awalnya, mereka mengira mereka membawa Li Ziran untuk memaksa Ye Junlin bergabung dengan organisasi Alkitab. Tanpa diduga, Dewa Kegelapan tidak menyebutkannya, dan malah membiarkan Li Ziran bergabung dengan organisasi Alkitab. Yang paling penting adalah bahwa Dewa Kegelapan secara pribadi mengolah pewarna prem. Sejak pendirian organisasi Alkitab, Dewa Kegelapan secara pribadi hanya melatih satu orang. Li Ziran menerima kehormatan ini segera setelah dia bergabung. Dewa dunia bawah, mereka tidak bisa mengetahuinya. Mereka semua bermimpi diasuh oleh Dewa Kegelapan, bahkan jika mereka diinstruksikan sekali. Tetapi Li Ziran tidak hanya diasuh, tetapi dilihat dari postur ini, dia kemungkinan akan menjadi pemimpin organisasi Alkitab di masa depan.
Ini adalah yang paling kritis dan paling menakutkan. Tapi mereka tidak berani bertanya. Dalam organisasi Alkitab, tidak ada yang pernah mempertanyakan keputusan Dewa Kegelapan. Di sisi lain, Ye Junlin telah mengirim orang untuk memeriksa keberadaan Li Ziran sebanyak mungkin. Tapi stafnya terbatas. Dan Qinglong, mereka tidak bisa mengungkapkan terlalu banyak. Ya, Suzaku dan yang lainnya benar. Pihak lain tahu bahwa dia masih hidup, dan dia menyelamatkan Li Ziran. Jadi kemungkinan besar dia akan datang kepadanya. Tapi bagaimana jika Anda tidak datang? Pihak lain tidak berpikir untuk menargetkan dirinya sendiri. Jadi dia ingin membuat keributan tentang Li Ziran. Ye Junlin sangat mudah tersinggung. Yah, Richard pasti sedang mencari keberadaan Ziran sekarang. Suzaku, kirim seseorang untuk mengawasi mereka. Perintah Ye Junlin. Dimengerti. Kita sudah menonton. Begitu mereka punya berita, kita akan tahu sesegera mungkin. Sisi Richard juga sangat tertekan. Dia sangat marah. Sampah. Sekelompok sampah. Mereka semua mengungkapkan keberadaan mereka kali ini. Mengapa Anda tidak menemukan petunjuk? Apa gunanya bertanya kepada Anda? Setelah Li Ziran dibawa pergi, Richard mengirim semua orang untuk pergi cari. Hasilnya tidak apa-apa. Pihak lain tidak muncul dan tidak dapat ditemukan. Pihak lain muncul di bawah hidung, tetapi masih tidak dapat menemukannya. Tuan Richard, Dewa Jahat Awan Api sedang mencarimu. Katakanlah dia punya petunjuk. Bab 2064. Jumlah badan energi murni. Cepat, cepat. Hubungkan. Teriak Richard cemas. Setelah keduanya terhubung, suara Dewa Jahat Huoyun datang dari sana. Apakah Tuan Richard menyebut dirinya Ye Junlin? Richard segera menjawab, ya, tapi bagaimana mungkin Ye Junlin? Ye Junlin sudah mati. Huoyun Evil God menjawab, yah, Ye Junlin tidak bisa hidup. Latihan yang digunakan oleh orang itu sama dengan latihan Ye Junlin. Richard tercengang oleh pertanyaan Dewa Jahat Huoyun. Richard mulai mengingat bersama anak buahnya adegan tembakan pria itu. Harus dikatakan bahwa lab Dewa masih memiliki banyak teknologi tinggi. Aku belum pernah melihat bagaimana Dewa Dunia Bawah melakukannya sebelumnya, tapi kemudian dipulihkan. Termasuk di mana Dewa Dunia Bawah bersembunyi. Cara mengambil tindakan, dan cara muncul. Semua dipulihkan. Sepertinya itu benar-benar mirip dengan Ye Junlin. Semua orang terkejut menemukan bahwa pihak lain tidak hanya mengatakan bahwa dia adalah Ye Junlin, tetapi juga bahwa tindakan utamanya adalah Ye Junlin. Kirim ke Dewa Jahat Huoyun. Perintah Richard. Setelah membacanya, Dewa Jahat Huoyun berkata, ini sangat mirip. Tapi ini bukan Ye Junlin. Ini meniru dia. Saya memiliki beberapa keraguan tentang identitasnya, tetapi saya harus memeriksanya. Saya akan memberi Anda informasi yang tepat. Orang yang paling dekat dengan Dewa Jahat Awan Api. Dia berpengalaman dalam latihan Dewa Jahat Awan Api. Jadi dia juga bisa meniru Ye Junlin. Itu bisa ditiru hampir identik. Sekarang Dewa Jahat Huoyun curiga bahwa Dewa Jahat Dunia Bawahlah yang datang untuk menyelamatkan orang. Tapi tidak ada bukti konklusif. Dia tidak berani bersikeras. Sepertinya kamu yakin. Berapa harganya sekarang? Richard juga orang yang cerdas. Dan dia tidak bisa membaca pikiran Evil God of Fire Cloud. 5%. Aku akan memberimu jawaban pasti secepatnya. Setelah menutup telepon, Richard tersenyum. Jika Huoyun Evil God bisa memberinya jawaban ini, itu pada dasarnya sudah selesai. Mereka sekarang percaya bahwa itu adalah kekuatan misterius yang menyelamatkan Li Ziran. Berpikir bahwa kekuatan misterius akan segera dicabut, Richard dan yang lainnya tidak dapat menahan kegembiraan mereka. Ayo pergi. Kekuatan misterius akan segera muncul. Kita juga harus bersiap. Richard perlu meningkatkan kekuatannya.
Dia membidik tubuh energi murni. Selama energi murni diwujudkan di dunia, dia akan bangga dengan dunia. Besok adalah eksperimen keluarga Li Zhao. Aku harus menontonnya sendiri, dan pasti tidak ada masalah. Wajah Richard penuh antisipasi. Meskipun sejauh ini tidak ada tubuh energi murni yang dapat mencapai tingkat Su Zhengji. Bagaimanapun, Su Zhengji adalah pencetusnya, dan partikel energi super yang bertabrakan di laboratorium berbeda. Su Zhengji ditemukan alami, dan itu buatan manusia. Ada diskon besar dalam segala hal. Tetapi bahkan versi low-end dari tubuh energi murni tidak terkalahkan. Belum lagi Richard sedang dalam produksi massal. Saat ini, ia memiliki 24 tubuh energi murni. Selain itu, jika keluarga Li Zhao ingin berhasil, mereka harus melebihi 30. Dia percaya akan ada lebih banyak di masa depan. Namun, partikel energi super ini juga sangat merepotkan untuk diproduksi. Menghabiskan banyak sumber daya. Sisi lain, Ye Junlin telah mencoba yang terbaik untuk menemukan keberadaan Li Ziran. Tapi dia yakin Li Ziran akan baik-baik saja. Bagaimanapun, mereka semua berharga. Dia mulai membiarkan Suzaku dan yang lainnya mempelajari senjata tongkat dewa. Bagaimanapun, laboratorium para dewa mengekspos senjata ini kali ini. Dan itu hanya dapat digunakan sebagai senjata pembunuh frontal di masa depan, bukan senjata rahasia. Jadi setiap orang harus belajar dengan seksama. Hancurkan sebanyak mungkin. Jika Anda tidak dapat menghancurkannya, Anda harus mencari cara untuk mencegah serangan senjata ini. Di mana Ye Junlin duduk bersila, dia masih mengingat dan menganalisis gerakan empat tuan yang menghalanginya. Cobalah untuk menemukan beberapa petunjuk dari keempatnya. Sepertinya aku punya petunjuk. Ye Junlin memikirkan sesuatu. Tidak baik. Sesuatu terjadi. Sesuatu terjadi pada bos. Pada saat ini, seseorang bergegas masuk. Bab 2065. Tempat persembunyian batu matahari ditemukan. Itu hanya mengganggu pikiran Ye Junlin. Semua pikiran yang ditangkap pada saat itu hilang. Ada apa? Ye Junlin bertanya dengan ekspresi tidak senang. Bos, batu matahari yang kita sembunyikan seharusnya sudah ditemukan. Apa? Ekspresi Ye Junlin berubah. Kumpulan batu matahari sebelumnya semuanya dirampok oleh Ye Junlin, tetapi mereka tidak diangkut terlalu jauh karena kurangnya waktu. Dan tidak seperti biasanya. Itu dikirim ke negara bintang yang bersahabat dengan kerajaan elang perang dan laboratorium dewa. Kerajaan bintang pada dasarnya adalah wilayah laboratorium dewa. Selain itu, jarak antara negara bintang dekat. Jadi Ye Junlin mencuri batu matahari dan menyembunyikan semuanya di negara bintang. Setelah kejadian itu, lab dewa mencari kemana-mana, tetapi Xingguo pada dasarnya mengabaikannya. Bagaimanapun, dalam pandangan mereka, ini adalah wilayah mereka sendiri. Ini adalah cahaya hitam. Ye Junlin tahu bahwa trik ini dapat digunakan untuk sementara, tetapi seiring waktu, itu pasti akan ditemukan. Dia masih harus mencari cara untuk mengirimkannya ke tempat lain. Saya tidak berharap itu akan terungkap begitu cepat. Itu terutama karena laboratorium grup Sansing meledak selama percobaan, yang kebetulan menyebar ke tempat di mana kita menyembunyikan batu matahari. Mereka mengirim seseorang untuk menyelidiki. Itu seharusnya terbuka. Ye Junlin segera berdiri. Transfer. Cepat dan pindah. Jika tidak berhasil, itu akan hancur. Sisi lain, Richard sedang memeriksa Li Wenhai dan kondisi fisik mereka. Pada saat ini, Li Siji berlari dengan cepat. Tuan Richard adalah kejutan besar. Batu matahari yang dicuri dari depan telah ditemukan. Apa? Katakan lagi. Richard hampir melompat kegirangan. Batu matahari telah ditemukan. Di Xingguo. Grup Sansing menemukannya secara tidak sengaja. Li Siji juga anggota grup Sansing sebelumnya.
jadi dia mendapatkan informasi langsung. Cepat dan biarkan grup Sansing dan Singguo mengambil kumpulan batu matahari ini atas nama Laboratorium Para Dewa. Gunakan segala cara. Tangkap orang-orang dan simpan batu matahari. Beritahu mereka, Laboratorium Para Dewa. Kami akan menjanjikan apa yang mereka inginkan. Selain itu, kita juga akan pergi ke negara bintang, dengan kecepatan tercepat. Ayo, bawakan aku 2 badan energi murni. Itu bisa dikendalikan. Richard buru-buru memerintahkan, putus asa untuk pergi ke negara bintang. Bahkan jika tubuh energi murni terbentuk, sebenarnya masih dalam tahap percobaan. Karena Anda tidak dapat sepenuhnya mengendalikan pikiran Anda. Tapi Richard, terlepas dari segalanya, membawa 2 negara bintang. Grup Sansing dan departemen terkait telah menerima berita dari Laboratorium Dewa. Tepatnya, itu harus menjadi perintah. Segera, dikelilingi oleh tempat. Tidak ada yang bisa melarikan diri dari negara bintang, dan batu matahari tidak bisa hilang. Setelah berhasil, Laboratorium Para Dewa akan memenuhi apa yang kita inginkan. Ini adalah kesempatan besar. Cepat kirim seseorang untuk mengirim kartu truf kita. Di zaman sekarang ini, grup Sansing kita juga harus turun tangan. Dan kita harus memberitahu mereka betapa kuatnya grup Sansing kita. Grup Sansing benar-benar hebat. Kunci rendah. Itu selalu tentang kekuasaan dan kekayaan. Tapi mereka melakukan banyak hal secara rahasia. Seperti terlibat dalam teknologi. Seperti modifikasi genetik. Faktanya, grup Sansing adalah naga tersembunyi. Mereka sangat pemaaf. Sebelum Ye Junlin dipaksa melakukan itu, mereka tidak mengungkapkan rahasia dan kartu mereka. Mereka telah bertahan begitu lama untuk beradaptasi dengan era saat ini. Pewaris grup Sansing yang dipenggal oleh Ye Junlin sebenarnya ada di permukaan. Anggota inti sebenarnya dari grup Sansing telah melakukan eksperimen modifikasi genetik dan modifikasi garis keturunan sejak masa kanak-kanak, bahkan di dalam kandungan. Setelah anggota inti ini lahir, masing-masing membangkitkan kekuatan super. Hanya saja dunia luar tidak mengetahuinya sama sekali. Grup Sansing dan pasukan utama kerajaan bintang pergi ke lokasi di mana batu matahari disembunyikan tanpa henti. Di mana akan benar-benar dikelilingi. Di sisi lain, Ye Junlin juga mengirim seseorang untuk mengambil batu matahari. Bab 2066, Organisasi Mitos. Konflik yang belum pernah terjadi sebelumnya akan muncul. Richard dan yang lainnya tiba dengan kecepatan tercepat di pesawat. Mereka bisa tiba hanya dalam 2 jam. Adapun di sekitar Singguo, semua kekuatan yang bisa digunakan God's Lab atau War Eagle Country telah dikirim. Hentikan Sunstone agar tidak dikirim dengan cara apapun. Kedua belah pihak berpacu dengan waktu. Itu benar-benar tidak berhasil. Biarkan Sansing Group datang dengan kartu trufnya, yang dikembangkan dengan God's Lab. Richard mengeluarkan perintah lain. Produk pengembangan laboratorium yang dikembangkan bersama oleh God's Lab dan Sansing Group, Richard ingin menggunakannya di negara Xiong sebelumnya. Tepat sebelum digunakan, Li Ziran diselamatkan. Richard menggunakannya kali ini. Tidak hanya itu, atas nama percobaan para dewa, kami akan mengirim pesan di web gelap. Dan semua orang yang membantu kami akan dihargai. Biarkan semua pasukan atau orang-orang terdekat pergi ke negara bintang. Richard mengeluarkan pesanan lagi. Richard tidak sabar untuk menggunakan semua kartunya kali ini. Sekarang semakin banyak pasukan dan orang-orang bergegas ke negara bintang. Richard adalah bahwa begitu sesuatu terjadi, dia tidak akan memberinya kesempatan. Ye Junlin secara pribadi memimpin orang-orang dalam perjalanan ke negara bintang. Bosnya tidak baik. Grup Sansing dan pasukan utama Singguo telah dikirim dengan panik. Saat ini, mereka telah mengepung tempat di mana batu matahari disembunyikan.
Raja Perang Kirin dan yang lainnya berada dalam masalah dan berusaha menemukan cara. Baru-baru ini, setelah kecelakaan itu, Kirin adalah orang pertama yang memimpin situasi secara keseluruhan. Tapi sekarang dikelilingi. Ye Junlin memiliki wajah muram. Dia sedang memikirkan tindakan pencegahan. Siapa yang mengira bahwa kesalahan eksperimental oleh grup Sansing akan benar-benar meledakkan lokasi batu matahari? Benar-benar manusia yang dianggap sebagai dewa. Kali ini kita harus diekspos bagaimanapun caranya. Kita bahkan tidak bisa menghancurkan batu matahari. Semua orang tampak muram. Ye Junlin tidak berbicara dengan wajah dingin. Situasinya sangat mengerikan hingga ekstrim. Ini lebih sulit dari sebelumnya. Di sisi lain, pasukan utama negara bintang dikirim dengan panik. Konsorsium terbesar, kekuatan gelap terbesar, dan organisasi supernatural terkuat semuanya dikirim. Sansing Group, dapat dimengerti, konsorsium terkemuka di negara ini. Kelompok Tangan Hitam, kekuatan terbesar di dunia gelap negara bintang, memiliki tuan yang tak terhitung jumlahnya. Organisasi Mitos, organisasi pengguna kekuatan terkuat di negara bintang, termasuk pengguna kekuatan di negara bintang dan bahkan seluruh dunia. Ada kekuatan lain di jalan. Tempat persembunyian batu matahari dikelilingi oleh air. Di antara mereka, tim grup Sansing telah tiba di dekat lokasi di mana batu matahari disembunyikan. Tim grup Sansing sangat besar, dan ada kapal besar yang diparkir di pelabuhan tidak jauh. Kapal besar itu berguncang keras dari waktu ke waktu, menimbulkan gelombang, seolah-olah ada sesuatu di dalam dan marah. Tidak mengherankan, itu berisi senjata rahasia grup Sansing, dan bahkan apa yang dikatakan Richard adalah kartu Hall yang dikembangkan oleh God's Lab dan grup Sansing bersama-sama. Di darat, tim Sansing Group yang terdiri dari ratusan kendaraan semuanya berhenti. Ada beberapa kendaraan lapis baja di akhir, masih baju besi khusus. Itu dapat memblokir serangan prajurit super dan pengguna kekuatan. Setelah mobil lapis baja itu dibuka, seorang anak laki-laki dan seorang gadis turun. Yang tertua diperkirakan berusia 24 atau 5 tahun. Tetapi orang-orang muda ini dingin dan menakutkan. Mata mereka berubah acuh tak acuh terhadap semua makhluk hidup. Wajah mereka dingin dan tidak berperasaan, dan tidak ada jejak emosi manusia. Seperti hewan berdarah dingin. Tapi masing-masing memancarkan nafas teror haus darah. Anggota grup Sansing lainnya melihat anak laki-laki dan perempuan ini secara tidak sadar menghindari mereka, dan mereka takut. Di antara mereka ada beberapa prajurit yang kuat dan pengguna kekuatan. Mereka sebenarnya takut pada orang-orang muda ini. Menakjubkan. Apakah perlu untuk membuat pertempuran menjadi begitu besar kali ini? Biarkan iblis ini keluar. Seseorang melihat mereka dan bergumam ngeri. Bab 2067, Sekelompok Iblis. Anda dapat melihat betapa menakutkannya anak-anak muda ini. Disebut iblis oleh bangsanya sendiri. Saya tidak tahu apakah itu kartu yang dikembangkan oleh Sansing Group dan God's Lab bersama-sama. Begitu orang-orang muda ini keluar, bahkan napas mereka berubah. Semua orang hanya merasa tertekan, perasaan ditarik dari jiwa. Hanya orang-orang dari grup Sansing yang tahu orang mesum macam apa ini. Mereka adalah iblis dari neraka. Dan semua orang melihat kapal-kapal besar di pelabuhan di sebelah mereka. Ini juga merupakan rahasia besar grup Sansing, kartu truf super. Keluarkan semuanya sekaligus. Boom. Tiba-tiba beberapa truk super panjang datang dengan perangkat di kejauhan. Mobil-mobil ini sangat panjang dan lebar. Sepertinya harus ada ratusan meter. Masih beberapa. Saya tidak tahu untuk apa perangkat di mobil ini. Hanya saja wajah semua orang sangat berubah setelah melihatnya. Bahkan mengeluarkannya. Mengerikan. Kami Sansing pada dasarnya mengambil semua yang harus kami ambil.
Saya tidak percaya bahwa batu matahari dapat terbang kali ini. Tampaknya kali ini laboratorium para dewa gila. Ke grup Sansing dengan segala cara. Segera, semua ahli dari organisasi mitos dan organisasi tangan hitam datang. Dapat dimengerti bahwa organisasi mitos memiliki kekuatan super. Sangat kuat, sangat kuat. Organisasi tangan hitam adalah bos dunia gelap. Dan tangan hitam berarti satu tangan mengendalikan dunia. Mereka juga memiliki banyak kartu hall. Begitu tiga kekuatan utama kerajaan bintang keluar, itu terlalu menakutkan. Area ini dikelilingi oleh area yang luas. Udara juga diblokir, tanah diblokir, dan bahkan laut diblokir. Kali ini, peluang terlemparnya batu matahari adalah nol. Bahkan unicorn tidak bisa lari. Setelah menentukan pengepungan, grup Sansing dan yang lainnya memerintahkan agar lingkaran itu dipersempit lebih lanjut, dan orang-orang di dalamnya didorong sampai mati. Sekarang, di tempat persembunyian batu matahari, Kirin tinggal bersama ratusan orang. Ini adalah saudara Xuan Zijun dan Huang Zijun. Pada saat mereka ingin mengambil batu matahari, sudah terlambat. Grup Sansing terlalu kuat dan responsnya terlalu cepat. Sehingga sekarang Kirin dan yang lainnya terkepung. Tidak bisa keluar sama sekali. Apa yang harus dilakukan Raja Perang Kilin sekarang? Lawan mempercepat pengurangan pengepungan. Segera kita semua akan terungkap, dan batu matahari tidak dapat dipertahankan. Bos tentara Xuanzi bertanya. Ya, jika pihak lain menekan keras, kita tidak bisa keluar, dan orang di luar tidak bisa masuk. Pada akhirnya, kita semua tetap di sini. Bos tentara karakter kuning juga berkata. Wajah Kilin kejam. Ini benar-benar tidak mungkin. Hancurkan semua batu matahari. Pada akhirnya, kita hanya bisa mengambil langkah ini. Namun, kita bisa mengurangi korban. Keluar. Kita akan binasa dengan batu matahari. Ya, Raja Perang Kirin diserahkan kepada kami. Anda lebih kuat dari kami, dan tinggal di sisi bos lebih berguna. Kami bersedia hidup dan mati bersama dengan batu matahari. Kata orang banyak. Kilin memelototi semua orang, persetan. Apakah saya masih bisa meninggalkan Anda? Lalu apakah saya masih dipanggil Kilin? Mari kita lihat. Bagaimanapun, batu matahari tidak dapat diangkut, dan mereka semua akan dihancurkan. Berapa banyak yang bisa kita hindari? 1. Oke. Semua orang menunggu serempak. Boom. Pada saat ini, bumi tiba-tiba bergemuruh. Suara bumi bergetar. Ini. Pada saat ini, semua orang merasakan perubahan di tubuh mereka. Tampaknya aliran darah melambat. Jantung berdetak lebih lambat, dan sulit bernapas. Setiap orang adalah seniman bela diri, dan mereka sangat sensitif terhadap perasaan fisik. Kuncinya adalah setiap orang merasa bahwa mereka tidak dapat menggunakan energi mereka yang menyebalkan dan tidak dapat menggunakan kekuatan yang kuat di dalam tubuh mereka. Tidak, bahkan batu matahari tidak memancarkan energi. Mereka harus menggunakan perangkat yang mengisolasi energi untuk mencegah kita menghancurkan batu matahari. Kilin menyadari keseriusan masalah. Bab 2068. Seorang wanita dengan kekuatan tinggi. Sebelum Ye Junlin menghancurkan batu matahari, itu sangat sederhana. Selama batu matahari diledakkan, segera setelah energi menakutkan dilepaskan, itu akan menyebabkan serangkaian reaksi. Dan semua batu matahari akan meledak. Tapi sekarang, pihak lain menggunakan perangkat yang mengisolasi energi. Energi menakutkan di batu matahari diisolasi dan diblokir, dan itu tidak bisa meledak sama sekali. Jika Kirin dan yang lainnya ingin menghancurkan batu matahari, mereka harus memecahkannya sepotong demi sepotong. Itu sangat sulit. Mungkin saat ini, pihak lain telah bergegas masuk. Dan mereka sendiri juga terpengaruh, tidak dapat menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya.
Perangkat macam apa ini? Ini terlalu menakutkan, kan? Semua orang terkejut. Padahal, perangkat ini adalah perangkat yang mengganggu medan magnet, atau bahkan mengubah medan magnet. Untuk mencapai efek mengisolasi energi dan mempengaruhi kekuatan pengguna kekuatan prajurit. Perangkat ini berasal dari truk yang panjangnya lebih dari 100 meter. Grup Sansing dan Richard sudah lama menduga bahwa Qilin dan yang lainnya akan menghancurkan batu matahari. Jadi khusus mengaktifkan perangkat ini. Setelah perangkat diaktifkan, grup Sansing segera memesan. Cepat masuk dan lindungi batu matahari. Semua musuh ditangkap hidup-hidup. Jangan bunuh mereka. Ingat, jangan biarkan mereka menghancurkan batu matahari. Organisasi Tangan Hitam dan organisasi Mitos semuanya mengirim master untuk masuk. Selain seorang pria parubaya, Li Zaiwan, kepala grup Sansing, ada juga seorang wanita muda dan cantik, mengenakan jas hujan, tidak terkendali seperti angin. Namanya Li Chengmin. Meskipun dia masih muda, dia memiliki posisi tinggi di konsorsium Sansing. Dia adalah pemimpin tim keamanan Yayasan Sansing. Ini adalah posisi yang sangat tinggi di grup Sansing. Institusi yang benar-benar mengendalikan kekuatan. Li Chengmin memiliki ekspresi dingin di wajahnya, dan memberi isyarat kepada orang-orang muda yang disebut, "Iblis, kalian semua pergi juga. Ingat untuk tidak membunuh orang. Kamu harus menangkap semua orang." Orang-orang muda ini mengangguk berturut-turut. Pergi dengan patuh. Orang-orang di sekitar tercengang. Dia memandang Li Chengmin dengan kagum dan ngeri. Karena dia adalah satu-satunya yang bisa mendominasi kelompok iblis ini. Kelompok anak muda ini tidak akan mendengarkan perintah siapapun, hanya perintah Li Chengmin. Setelah perintah Li Chengmin, kelompok orang ini juga bergabung dengan kelompok pertempuran. Laporkan kepada Tuan Richard, dan selesaikan semuanya dalam 10 menit, dan segera kita akan mengetahui identitas kekuatan misterius itu. Li Chengmin tersenyum. Pengepungan telah selesai, dan langkah selanjutnya adalah menangkap. Richard menerima berita itu, tetapi tidak senang. Dia berhati-hati, membiarkan Li Chengmin dan yang lainnya menatap keluar. Dia yakin bahwa seseorang akan datang untuk menyelamatkan. Bahkan mungkin ada tabrakan langsung dengan kekuatan misterius. Tuan Richard tidak terlalu berlebihan, kan? Untuk melebih-lebihkan, kita hampir menguasai seluruh negeri. Apakah kita masih sangat berhati-hati? Li Chengmin tidak sombong. Dengarkan aku benar. Bahkan lab para dewa telah menderita kerugian. Belum lagi kamu. Ekspresi Li Chengmin berubah. Oke, saya mengerti. Seseorang, berikan pesanan saya. Perintah Li Chengmin, selalu waspada untuk penyelamatan dari luar. Ini pada dasarnya sangat mudah. Tidak, orang-orang dari grup Sansing bergegas masuk. Qilin berdiri dan berteriak, semua orang mulai menghancurkan batu matahari. Jangan pernah meninggalkan mereka. Ingat, sebelum kamu mati atau tertangkap hancurkan wajahku sebelumnya. Bahkan meledakkan tubuhnya. Teriak Qilin. Bahkan jika mereka mati, mereka tidak dapat mengungkapkan identitas mereka. Lebih baik meledakkan diri dan tidak meninggalkan apapun. Dimengerti. Saudara-saudara tentara Xuanzi dan tentara Huangzi berteriak serempak. Kerumunan mulai menghancurkan batu matahari. Boom. Tapi penguasa pasukan dari Xingguo ini datang terlalu cepat. Jangan beri Qilin kesempatan sama sekali. Menyerah. Kamu tidak bisa keluar. Di pesawat, semua orang panik. Ketika mereka mendengar berita dari Unicorn, wajah semua orang tenggelam. Bab 2069. Lebih baik bagi wanita untuk tidak bertarung dan membunuh. Bos, dalam 5 menit, kita akan tiba di lokasi yang ditentukan. Apa yang harus kita lakukan? Pihak lain juga telah melakukan blokade udara. Semua orang bertanya dengan cemas. Kapan Richard akan tiba? Ye Junlin bertanya. Hah?
Semua orang tercengang. Pada saat ini, Ye Junlin benar-benar bertanya kepada Richard. Aku akan sampai dalam setengah jam. Tapi Suzaku menjawab pertanyaan. Lakukan yang terbaik untuk menghentikannya. Perpanjang waktunya di sini. Ye Junlin sudah berdiri sebelum dia selesai berbicara. Pergi ke pintu kabin. Bos, ini. Semua orang bingung. Ikuti saja instruksiku. Ye Junlin membuka palka dan melompat lurus ke bawah. Semua orang tercengang. Betul sekali. Ye Junlin melompat dari ketinggian beberapa ribu meter. Berubah menjadi meteor yang menukik ke bawah. Kecepatannya semakin cepat dan cepat, seperti nyala api yang terang. Li Chengmin dan pasukan lainnya menjaga pinggiran. Pada saat ini, seseorang berseru, "Lihatlah langit." Suara ini membuat semua orang melihat ke langit. Streamer yang jatuh dari langit itu mengerikan. Dari begitu jauh, semua orang bisa merasakan momentum guntur yang melonjak. Tidak peduli apa itu, bahkan jika itu adalah batu besar, itu sangat kuat ketika jatuh dari tempat yang begitu tinggi. Itu orang. Itu orang. Segera anak buah Li Sungmin mendeteksi bahwa itu adalah manusia. Apa? Semua orang terkejut. Lainnya jatuh dari langit. Cegah dia di udara. Li Chengmin memerintahkan. Sudah terlambat. Tidak ada kesempatan. Tiba-tiba, Ye Junlin di udara dipercepat. Jatuh dari langit dengan kecepatan yang tidak dapat ditangkap oleh senjata. Dalam sekejap mata, sosok di retina mata telanjang semua orang secara bertahap menjadi jelas. Boom! Ye Junlin jatuh ke tanah. Ketika menyentuh tanah, tanah bergetar. Ye Junlin mendarat di atap truk perangkat medan magnet grup Sansing tanpa memihak. Boom! Kaca. Kekuatan yang jatuh dari langit sungguh menakjubkan. Langsung menghancurkan perangkat medan magnet dan truk. Tidak hanya itu, tetapi kekuatannya juga menghilang. Retakan halus seperti sarang laba-laba muncul di tanah dan terus memanjang. Kaca-kaca. Kendaraan atau mesin dari grup Sansing di sekitarnya dan pasukan lainnya meledak satu persatu. Boom. Tidak hanya itu, tetapi juga menyebabkan gelombang di laut di sebelahnya, dan setiap kapal terbalik. Karena pendaratan Ye Junlin, area ini menjadi reruntuhan kiamat. Panik. Itu kacau di mana-mana. Setiap orang yang menjaga pinggiran dan mereka yang menangkap kilin berada dalam kekacauan. Terutama ketika orang-orang di dalam tidak tahu apa yang terjadi, tanah bergetar. Ini seperti dibombardir oleh senjata super di sini. Namun, hanya Ye Junlin yang mendarat. Tenang, mantap, teriak Li Chengmin. Ketika Richard dan yang lainnya yang datang dari sisi lain mengetahui berita itu, mereka segera bergegas. Itu baru setengah jalan, tetapi ada pelecehan kendaraan udara tak berawak. Hah? Tidak, pihak lain sudah bersiap. Hapus semua rintangan dan bergerak maju dengan kecepatan penuh. Di bawah komando Li Chengmin, garis pertahanan luar segera kembali teratur. Semua orang mengepung Ye Junlin. 3 lapisan di dalam dan 3 lapisan di luar diblokir. Akhirnya kamu muncul. Aku sudah menunggu lama. Li Chengmin tampak bersemangat. Jika dia bisa menyelesaikan semuanya sebelum Richard dan yang lainnya datang, dia akan menjadi penyumbang terbesar. Apakah itu di grup Sansing atau di laboratorium para dewa? Dia bahkan bisa menggantikan Richard. Ye Junlin berdiri di tempat yang tinggi dan berkata dengan dingin, "Wanita, lebih baik tidak bertarung dan membunuh." Hehe. Kalau begitu kamu tidak bisa mengendalikannya. Kamu seharusnya tidak mengatakan bahwa kamu adalah Ye Junlin, kan? Beruang yang muncul terakhir kali. Negara itu adalah kamu, kan? Li Chengmin menatap Ye Junlin. Ye Junlin tersenyum. Ini aku. Tapi aku tidak muncul di negara Xiong terakhir kali. Itu bukan aku. Bab 2070, Tangkap Pencuri Pertama. Ye Junlin dengan sederhana dan murah hati mengakui.
Tapi tidak ada yang percaya. Semua orang mengira dia palsu. Sama seperti terakhir kali ketika Dewa Jahat Dunia Bawah menyamar sebagai Ye Junlin, tidak ada yang akan mempercayainya. Dalam kesadaran semua orang, Ye Junlin sudah mati. Bahkan jika dia tidak mati, sudah terlambat untuk bersembunyi. Bagaimana dia bisa melaporkan keluarganya? Tidak ada yang akan percaya memproklamirkan diri Ye Junlin hari ini. Bahkan jika Anda memiliki wajah yang sama persis dengan Ye Junlin, tidak ada yang akan mempercayainya. Mudah. Baik itu teknik penyamaran kuno maupun teknologi modern, penyamaran bisa dilakukan secara tuntas. Jadi meniru Ye Junlin terlalu mudah. Sebaliknya, Ye Junlin mengatakan yang sebenarnya, dan tidak ada yang akan mempercayainya. Bahkan jika dia menunjukkan wajah aslinya, tidak ada yang akan percaya padanya. Tetapi pada saat ini, Ye Junlin menyimpulkan bahwa Li Chengmin adalah pemimpin orang-orang ini. Yang disebut menangkap pencuri pertama menangkap raja, Ye Junlin tidak ragu sama sekali, dan berubah menjadi sambaran petir dan menerobos kerumunan. Kecepatan Ye Junlin sangat cepat sehingga tidak ada yang merespon sama sekali. Berjalan melalui kerumunan, muncul langsung di depan Li Chengmin. Li Chengmin juga pengguna kekuatan, dan kekuatannya juga sangat menakutkan. Namun kekuatan super yang dia kuasai bukanlah serangan atau pertahanan, melainkan manipulasi. Misalnya, mengapa dia bisa mengendalikan sekelompok anak muda yang dikenal sebagai iblis? Apakah mereka benar-benar takut? Tidak. Dia bisa mengendalikannya. Kekuatan supernya bisa mengendalikan mereka. Tidak peduli seberapa kuat mereka, mereka dapat dikontrol dengan kuat olehnya. Namun, dalam menghadapi serangan mendadak Ye Junlin, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Dia langsung ditangkap oleh Ye Junlin. Tepuk tangan. Ye Junlin mengetuk beberapa titik di tubuhnya, tetapi Li Chengmin tidak bisa bergerak, dan dia bahkan tidak bisa menggunakan kekuatan supernya. Ini. Wajah Li Chengmin sangat berubah. Ye Junlin sebenarnya menggunakan kungfu akupuntur kuno dari Daxia. Inilah yang tersisa di buku-buku kuno sang master. Ini berbeda dari kungfu akupuntur tradisional, yang ditinggalkan oleh tuannya lebih kuat. Pada awalnya, kungfu akupuntur Ye Junlin hanya untuk mengendalikan orang. Namun ada catatan tambahan di sebelahnya. Ternyata Ye Junlin tidak peduli. Namun kemudian dia menyadari bahwa akupuntur juga dapat mengontrol kemampuan pengguna, membuat kemampuan mereka tidak dapat digunakan. Ini terutama digunakan untuk menyegel titik akupuntur dan meridian, sehingga kekuatan dan kemampuan Anda tidak dapat digunakan. Ye Junlin tidak tahu apa kemampuan Li Chengmin. Untuk berjaga-jaga, dia langsung menyegel titik akupuntur dan mengunci meridian. Buat dia tidak tersedia. Li Chengmin ditangkap, dan semua orang di sekitarnya bereaksi. Ribuan orang langsung panik dan menatap Ye Junlin. Cepat dan lepaskan orang itu. Dilihat dari reaksi gila orang-orang ini, Ye Junlin telah menangkap orang yang tepat. Ini adalah pemimpin mereka. Ye Junlin menghadapi orang-orang ini. Dia mencibir dan berkata, "Jangan bergerak, siapapun yang menggerakkanku akan menghancurkan kepalanya." Begitu dia mengatakan ini, bawahan Li Chengmin langsung panik. Mereka melambaikan tangan dan berteriak, "Tenang, tenang untukku. Hati-hati, jangan sakiti pemimpin tim, atau kamu akan mati tanpa tempat untuk mati." Beberapa orang juga memperingatkan Ye Junlin. Ye Junlin mencibir, "Benarkah? Kalau begitu aku akan membunuhnya. Coba." Dengan itu, Ye Junlin meraih leher Li Chengmin dan perlahan mengerahkan kekuatan. Wajah cantik Li Chengmin berangsur-angsur kehilangan darahnya dan menjadi pucat. Di belakangnya, dia terengah-engah. Wajahnya berubah ungu. Semua orang sedang terburu-buru sekarang. Selama Ye Junlin bekerja keras, leher Li Chengmin pasti akan meledak.
Inilah yang tidak ingin dilihat siapapun. Jangan lakukan itu. Hati-hati. Jangan sakiti ketua tim. Anak buah Li Chengmin benar-benar panik kali ini. Tidak berani mengancam Ye Junlin sedikit pun. Apapun syarat yang Anda inginkan, kami akan setuju. Teriak massa. Li Chengmin, yang dikendalikan oleh Ye Junlin, juga bertanya, apa yang kamu lakukan? Bersambung.